Tugas Anda menumpuk? Tenang saja, saya punya solusinya. Jejerkan saja, supaya tidak menumpuk. Setan. Oke guys, mari kita mulai perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember. Nama saya Lailul Ilham. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. NIM saya 2210411111. Maksud dari pembuatan video saya ini, saya ingin membahas sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan Brunei, Indonesia, Melayu, dan Singapura. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan digunakan sebagai penyiaran agama Islam. Pada zaman Sriwijaya, bangsa Melayu berfungsi sebagai satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Dua, bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau antar suku Indonesia. Tiga, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Empat, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan bahasa Indonesia yang perlahan-lahan tapi pasti berkembang. Ada 4 alasan mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan linggar Fransa. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari. 3. Suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Indonesia. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan fungsi 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dan 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dengan fungsi bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kelahiran bahasa Indonesia secara politis dan yuridis. Secara politis didasarkan pada fakta bahasa Melayu yang semakin lama semakin kaya dengan adanya pengaruh bahasa-bahasa lain sampai menjelang akhir tahun 1928 secara resmi masih menjadi bahasa Melayu pada Kongres tanggal 28 Oktober. Bahasa Melayu resmi menjadi bahasa Indonesia. Secara yuridis, upaya para pemuda untuk mengusir penjajah dengan modal semangat persatuan akhirnya membuahkan hasil, merupakan kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1975, disusul UUD 1945 yang merupakan salah satu pasal-pasal yang terdapat pada pasal 36.
Segitu dulu guys, penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, bye-bye.